Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat. Materi minggu ini lanjutan dari masih bahasan pokok tentang koordinat kartesius ya. Sebabnya materi tentang posisi titik terhadap titik acuan. Ini Bapak akan bahas yang ada di buku pendamping ya. Untuk kalau belum punya buku pendamping, artinya buka buku cetakmu yang dipinjamkan di perpustakaan. Itu bahasannya ya. Pada buku cetak ini yang dipinjamkan oleh perpus pada halaman 58 dan selanjutnya ya. Itu kalau pada buku cetak. Jadi ya bagi yang belum punya buku pendamping ini ya Bapak akan tetap menjelaskan. Dan untuk latihan soal ya kita akan menggunakan, Bapak akan siapkan juga nanti menggunakan Google Form ya. Jadi setelah materi ini kalian kerjakan nanti di Google Form. Bahasan kita mengenai posisi titik terhadap titik acuan. Nah, kita lihat gambar di bukumu tuh ya. Perhatikan denah bangunan pada gambar 2.6 ya. Misalkan kamu akan pergi ke kantor PU. Jika kamu berangkat dari perempatan jalan, kamu akan berjalan ke arah barat sejauh 500 meter. Jika kamu berangkat dari sekolah SMA 1, kamu akan berjalan ke arah barat sejauh 1000 meter. Jika kamu berangkat dari Plaza Safari, kamu akan berjalan ke arah utara sejauh 400 meter. Lalu berbelok ke arah barat sejauh 500 meter. Ya, jadi berdasarkan permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa posisi awal menentukan arah dan jarak yang akan dituju. Dengan demikian, ketika permasalahan itu diterapkan pada bidang koordinat, posisi atau letak setiap lokasi tergantung pada titik acuan atau titik awal. Pada subbab ini, kamu akan mempelajari posisi titik terhadap titik acuan tertentu. Jadi intinya, ya kalau ada titik acuan itu menjadi patokan awal kita. Ya. Misalkan ini tadi, ya kalau mau ke kantor PU, mana kantor PU ini? Posisi kamu di mana sekarang? Kalau kamu ingin, kalau kamu posisinya dari SMA 1 berangkatnya, ya titik awalnya, artinya kamu harus ke kiri atau ke arah barat sejauh ya ada 500, terus 500 lagi 1000 meter ya, dan seterusnya. Jadi lihat posisi titik terhadap titik asal ya. Apakah yang dimaksud dengan posisi relatif ya? Posisi relatif artinya posisi letak atau suatu objek titik dapat berbeda koordinatnya tergantung dari titik acuan yang digunakan. Nah, selama ini kan titik acuan kita ya biasanya selalu di titik 0,0. Nah, ya. Lihat titik A. Titik A ini min 2,5 ya. 2 satuan ke kiri, 5 satuan ke atas. Ya, ke kiri karena negatif ya. 2 satuan ke kiri, 5 satuan ke atas 5. B 3,4. 3 ke kanan, 1 2 3 positif, terus 4 ke atas, 1 2 3 4. C 1,2. C 1 ke kanan, 2 ke atas. D 4, min 2. 1 2 3 4. 4 ke kanan, 2 satuan ke bawah, 1 2. Jadilah titik D. Terakhir E 2 satuan ke kiri,
min 2, min 1. Min itu ke kiri untuk X 1, 2, ke bawah untuk Y negatif 1, 1, min 1 titik I nya. Nah, bagaimana kalau dia titik acuannya tidak 0,0 atau berubah menjadi titik lain? Contoh ini, nah, diubah awalnya 0,0 sebagai titik acuan, sekarang jadi C min 2, C 1,2, ini C nya 1,2. Karena dia menjadi titik acuan, maka ini patokannya awal, bisa dikatakan ini titik nolnya lah ya. Posisi titik terhadap titik C 1,2. Nah ini C titik nolnya nih, kalau mau dibuat garis ini titik, bapak biasanya ya bapak gariskan. Nah, ini titik awalnya. Nah ya, bagaimana posisi titik lain terhadap titik C ini ya. Sekarang kita lihat yang A itu posisinya 1, 2, 3 ke kiri, terus 1, 2, 3 ke atas, 3 ke kiri, 3 ke atas. Ke kiri itu artinya min 3, ke atas 3, maka titiknya min 3,3. Sekarang terhadap B, selanjutnya lihat titik B. B di sini kita hitungnya dari C 1, 2 ke kanan 2, terus ke atas 2 juga. Titik B, sekarang lihat B itu 1, 2 ke kanan, 1, 2 ke atas, maka titik B itu berubah menjadi 2,2. O dia menjadi patokan dari C ya, ke bawah. O kan posisinya di bawah, 1, 2 langkah ke bawah, terus 1 langkah ke kiri, terus 2 langkah ke bawah. Ke kiri 1 langkah min 1, ke bawah 2 langkah min 2. Titik D itu terhadap C ya, posisinya di bawah, ke kanan dia 1, 2, 3 ke kanan, terus ke bawah 1, 2, 3, 4, artinya 3,4. E posisinya sebelah kiri bawah, posisinya sebelah kiri ya, 1, 2, 3 negatif, min 3 ke kiri, ke bawahnya 1, 2, 3 juga ke bawah, maka titiknya min 3, min 3. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan contoh soal yang ada di bukumu halaman 46. Bapak akan menjelaskan satu saja, yang nomor 2. Sudah ada gambar. Jika titik Q sebagai titik acuan, tentukan koordinat titik P dan titik R. Nah ini Q. Patokan sekarang kita di Q ini, Bapak. Kalau Bapak biasanya kayak gini. Nah, biar dia jelas kayak seperti koordinat baru ya. Tentukan koordinat titik P dan titik R. Kalau mau pakai gambar, tinggal kita hitung aja ya. P kan posisinya di sebelah kanan dari Q. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah 5 ke kanan, terus ke atas 1, 2. Jadi titik P yang baru ya, P itu koordinatnya 5 ke kanan, 5, terus ke atasnya 2, sesuai dengan jawaban sini. Atau P aksen kalau di sini tulisannya, P aksen atau P ada kutipnya di atas. Terus dan titik R nya di mana? Sebelah kanan bawah. Oke, hitung juga ya. Tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah 7 ke bawah 1, 2, 3. Jadi R nya itu ya 7 ke kanan, terus
itu 2, 3 ke bawah, negatif 3. Jadi R aksennya yaitu 7, min 3. Nah, kalau kamu lihat di buku ini ada rumusnya rupanya ya. Koordinat titik P, titik Q, dan titik R terhadap titik asal 0,0 adalah P 2,4, Q min 3,2, dan R 4, min 1. Titik Q sebagai titik acuan baru diperoleh. Nah, ya, titik P aksen. P aksen itu rupanya ya, kalau kamu lihat kan titik asalnya tadi P-nya 2 ya, 4. Acuannya Q. Q-nya berapa? Q-nya berapa tuh? Min 3, min 3,2 ya. Q-nya min 3,2. Lihat ya. Terhadap, kalau kamu lihat ya, jawaban kita tadi kan 5,2. Nah, 5,2 ini merupakan hasil pengurangan titik P sebagai titik P aksen yang dicari. Hasil pengurangan P terhadap titik acuannya atau Q. Ya, kalau kita kurangkan ya, maka dapat P aksennya 2 kurang min 3 itu positif 5, 4 kurang 2 4 kurang 2, 2. Nah, dapat ya. P aksennya 5,2. Berlaku juga kalau di sini kan dituliskan secara mendatar ya. 2 kurang min 3, 4 kurang 2. Ya. Berlaku juga untuk yang R terhadap Q. Nah, kurangin R. R-nya berapa tadi? R-nya 4, min 1 R. Terus Q-nya min 3,2 ya. Ini kalau kita kurangkan maka dapat R aksen yang bernilai 4 kurang min 3, 4 kurang positif jadi ya 7, jadi min 1 kurang 2 min 3. Nah, maka dapat dah 7, min 3. Kalau di sini dituliskan secara mendatar 4 kurang min 3 7, min 1 kurang 2 min 3. Satu saja cukup ya, cukup untuk pembahasan soalnya biar nggak terlalu makan waktu di videonya ya. Kalau kurang jelas boleh kalian tanyakan langsung ke Bapak ya, boleh di komen nanti di videonya Bapak. Ini Bapak akan upload di YouTube ya, atau boleh langsung WA Bapak juga. Selanjutnya nanti kalian harus menjawab soal yang sudah Bapak sediakan di link Google Form. Bapak cukupkan, Bapak akhiri. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.